set. Medi tangannya. Medi tangan lu. Tuh punya Ontin. Ya alhamdulillah dengan dukungan istri, anak-anak. Medi tangannya Medi. Pimpinan-pimpinan di Darul-Quran, bersama Quran, dan juga semua pihak, terutama dari guru-guru, dosen, uji segala macam. Nyampe saya alhamdulillah resmi udah jadi dokter. Dan melewati sampai sidang. Ya perjalanannya nggak gampang seperti kemarin. Nggak dapat S1 dulu, S1 saya seperti kemarin. Ini kemarin dia ngomong, promotornya cerita. Saya seperti kemarin, tapi balik lagi. Ya itulah Yusuf Mansur. Ya bahwa belum nyampe, nggak jadi nyampe dan segala macam. Bangun aja, jalan aja, ntar udah nyampe. Asal kita nggak ada berhentinya, nggak ada menyerahnya, nggak ada kecewanya kan. Dan ini sekaligus menjadi ngajarin anak-anak saya jangan meremehin untuk ilmu, sekolah yang tinggi, dan yang ambil gelar itu. Nah, ini kan juga pengakuan dari negara. Memang ada pengakuan dari negara. Alhamdulillah, masih dukungan semuanya juga. Maaf, teman, kerabat, masyarakat, siswa. Cik, lu nunduk gak Cik? Kalau gue yang nunduk. Dari mulai awal kan kita udah mulai ngajuin. Ya, kurang lebih 4 tahun tadi. Lama ya, makanya nggak bisa komplot. Komplot itu harusnya tepat waktu. Jadi paling tinggi ya sangat memuaskan. Ya udah lulus aja udah alhamdulillah. Yang penting kan benar. Yang penting adalah benarnya, prosesnya, bukan doa, bukan beli, bukan dikasih, bukan bohongan, dan dukungan teman-teman masya Allah lah. Waktunya seperti apa nih bisa disebutkan untuk S3 ini? Sebenarnya ketika kita ada tanggung jawab pasti ada waktu. Problemnya kan kita nggak menyediakan tanggung jawab, ada waktunya. Dan saya memang mengambil disertasi yang gampang, yakni TKP-nya Darul Quran sendiri. Jadi kita menguji Darul Quran dari ujung ke ujung seluruh Indonesia, bahkan mancanegara, kumpulin jadi satu disertasi. Nah, karena data udah di tangan, kan gampang. Kalau disertasinya 4 tahun berarti berapa lama proses pendidikan? Nggak ada kendala apa-apa. Alhamdulillah, nggak ada. Kalau 4 tahun proses membuat disertasinya pendidikannya berapa lama? Kalau maksudnya ininya klasikalnya, di cuma semester awal doang kan riset ini. Tapi saya ikuti semuanya. Ya, kan tadi diomongin, nggak boleh lebih dari 25%, nggak boleh hadirnya. Nah, saya alhamdulillah 25%. Tambah batas katanya. Kan? Ustadz, Wira tadi hasilnya 3,5. Ya sangat memuaskan. Memang nggak bisa komplot karena udah lewat waktunya. Komplot tuh harus 3 tahun apa gitu. Saya lebih. Alhamdulillah. Rencana ilmunya ini yang udah menjadi dokter nih, akan diaplikasikan seperti apa? Oh iya, bidang saya kan bidang yang aplikatif, bukan bidang yang ngawang-ngawang. Kita dokternya dokter ilmu ekonomi yang aplikatif. Jadi ini bahkan belum sudah. Ini kan disertasi penulisan sebenarnya. Penulisan dari yang udah ada untuk dikembangkan lebih lagi luasnya. Jadi sini ini. Nah, aku di sini ambil mama. Ini anak-anak saya nih, biar pada jadi dokter semua, amin. Nah, Kak Wirda, tantangannya nih Kak Wirda sebagai anak pertama nih, Untuk apa? Gimana? Ya menjadi motivasi tersendiri pastinya jejak kerja saya sampai kemudian kembali lagi mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari untuk mendedikasikan semuanya bisa bermain di benar berasalnya kita di situ yang satu pula kita kembali pastinya insya Allah, dan kita nggak tahu juga masa depan akan seperti apa, dan jejaknya di bagian yang mana, bisa jadi dari satu
segala macam yang beliau miliki kemampuannya bagi-bagi nih ke anak-anaknya. Ada yang ikutin ahli ustadznya, ada yang ikutin ahli ekonominya, ada yang ikutin ahli dokternya, dan kita kan nggak tahu juga jalan, tapi ya pastinya insya Allah mengikuti jalan. Sama yang belajar juga kata ilmu gimana ya? Lebih banyak dia Wah, fokus ke belajar. Papa tuh orang yang paling gak bisa diem dan gak bisa berhenti belajar. Setiap hari juga ada aja yang Papa ngomongin sama kita gitu. Jadi ada banyak banget ilmu yang diajarin. Tadi kan sudah pernah melakukan membagi waktunya untuk berbicara keagamaan seperti apa? Semua hidup kita kan agama, nggak ada yang berubah. Saya termasuk yang tidak mendikotomi antara agama dan bukan. Semua hidup ini agama. Enggak, kita yang jangan keluar dari agama. Pertama dia yang bayar. SPP, setelah ya enggak nolongin kan. Kita kalau lagi online kan saya alhamdulillah save by online. Jadi gara-gara masuk COVID itu gue jadi selesai tuh. Iya itu nolong banget loh. Alhamdulillah itu. Nah, dia ya nanti bisa sambil yang lain. Jadi support bahan-bahan sama bahan minuman ya kopi ya. Pokoknya supportnya luar biasa terutama doa-doa. Dan saya benar-benar nih pengen anak-anak saya ikutin foto gitu. Ya kan anak sekarang begini ya. Anak sekarang itu kan bilang ngapain sih kuliah? Penting kuliah nggak gitu. Kuliah penting. Jangan anggap bisa loh. Pasti ada yang baru. Pasti ada yang belum. Ayo belajar. Ustaz dari Ustaz sendiri menargetkan nggak sih ke anak-anak kalian harus punya bola? Oh, target sih enggak, cuman wajibin ya. Ya maksudnya usaha dong, ya kan? Artinya kita harus mempush limit. Jangan, ya gue mah nggak punya duit, gue mah nggak punya waktu. Terus diam, jangan. Kita belum nyampe limitnya. Ingetin terus gitu. Belum nyampe, montokin lagi. Ini aja saya sambil memparalelkan guru besar. Apa nih memparalelkan profesor nih. Jadi saya proses nih. Menjelang kita selesai disertasi, saya udah langsung tetap proses. Artinya saya mulai ngajar, menguruskan IDN, kemudian nanti jadi rektor, kepala terus sampai kalau hitungannya sih 2028 ya semoga udah bisa jadi profesor, kirim jawab secara akademisi, dan sekali lagi ini menjadi contoh. Kan saya punya santri, saya bilang sama santri-santri, jangan. Ya, buktinya kan waktu Kembek sekolah lagi. Ya kan gitu. Terus siapa itu Microsoft, Bill Gates juga kuliah lagi. Artinya ya baliklah, hargai dunia kampus, hargai dunia sekolah. Sekarang emang ilmu bisa didapat dari mana saja, tapi formal negara jangan apa itu. Titik awal. Iya, setiap kita mencapai sesuatu, sesungguhnya kita jadi nggak tahu. Itu asli itu. Oh saya ini begitu kuliah lagi, iya ya, gitu. Coba ya, saya udah tahu tentang Imam Bukhari, saya udah tahu tentang teori Al-Quran, saya udah tahu tentang ya ulumuddin. Tapi begitu saya di coaching, papa gua ajarin sama Profesor Abdul Ghafur Ismail, saya jadi iya. Kemudian kalbu ngelit korek, kalbu ngelit government, kalbu ngelit ekonomi, kalbu ngelit rumah tangga, baru. Ini ternyata gue nggak boleh sombong dong. Ternyata jadi setiap kita mencapai sesuatu, pastilah itu sesuatu yang baru. Sekali lagi kita malah berikut. Saya jangan pernah puas di urusan ilmu. Karena akhlak harus puas. Tapi urusan ilmu kan. Doktor. Dia udah dokter itu. Belum menteri, belum anggota dewan. Ustaz. Ekonomi. Iya, darurat. Iya, kita ingin menampakkan kepada dunia bahwa ada potensi ekonomi yang super raksasa di pesantren. Yang kalau pesantren sudah bangun, negara ini bakal lebih raksasa lagi. Ini sepertiga mungkin atau setengah kali penduduk Indonesia itu ada di sana. Jadi kekuatan ekonomi ada. Bos, iya. Mulai dari mana dalam sampai atasan, makanan, minuman, banyak.
tertentu info sebagai politikus bisa kasih itu apa di Iya dong, ini kan kebijakan publik, ranahnya ranah regulator. Pas, karena kita lolos naya dia. Iya membantu, dan negara kan sekarang masuk ke pesantren lewat undang-undang ya, yang terbaru, undang-undang tahun 2019, undang-undang 18 tahun 2019. Undang-undang ini membuka pertama rekognisi, pemerintah mengakui keberadaan pesantren. Yang kemudian pemerintah membantu pesantren dengan tidak pesantren khawatir akan adanya intervensi. Jadi kekuasaan, secara mandatori itu tetap nih yang memiliki pesantren sendiri. Cuman pemerintah nanti membimbing, memberikan penguatan, memberikan pengakuan sehingga pesantren bisa kemana-mana lebih lagi daripada sebelumnya. Contoh, pesantren misalkan bisa masuk negeri, pesantren bisa jadi polisi, pesantren bisa jadi tentara, nggak perlu lagi persamaan, nggak perlu lagi apa gitu. Udah dua dasawarsa nih, udah dua kayak lebih malah. Dan ukurannya udah 20 tahun. Udah masuk ke bukan cuma wajah model tapi industri. Dia jadi industri. Oke. Ustadz terakhir Ustadz, kalau saya kan prestasi nih sekarang dokter. Ustadz kan sekarang dokter Pak Ustadz. Kalau melihat Ustadz yang pamer gimana Ustadz? Ustadz yang pamer. flexing gitu. Flexing Pak Ustadz, gimana tuh? Gini, mungkin kita mesti ngeliat nama itu nih. Dan kita kan mesti berbaik sangka. Lihat aja nama itu nih, berbaik sangka aja. Mudah-mudahan baik gitu. Kita bisa ngikutin. Kan nyontoin pinter, orang ikut pinter. Nyontoin kaya, orang ikut kaya. Mudah-mudahan bukan lagi nyontoin gabu, bukan lagi nyontoin sombong. Dan itu kewajiban kita berprasangka baik terhadap apa yang menjadi kalimat dan perilakunya orang lain. Siapapun itu ada, modalnya adalah berprasangka baik dan kemudian melihat emang hanya yang baik-baik aja. Umi ngelihat Ustadz jadi dokter sekarang. Pendampingnya seperti apa Bu? Iya. Nah, ini saya lagi S1. Di KKN malah penutupan. Iya, terus belajar, nggak ada cerita nggak belajar. Bangga nggak Umi udah jadi dokter? Kalau yang sendiri udah sampai Ini sama KKN dia sekelas. Kiri. S1 aja. Oke, Ya.